Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Good Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan membuat pembahasan yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Koka no Akutoku volume ke-7-nya. Ini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Koka no Akutoku volume ke-7-nya. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Volume ke-7 dari light novel Orewaseikan Koka no Akutoku akan dibuka dengan sebuah prolog yang berisikan monolog dari Kanami. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Kanami adalah anak Liam ketika Liam masih berada di bumi dan belum bereinkarnasi. Seperti yang kalian semua tahu, sebelum bereinkarnasi, Liam memiliki seorang istri dan juga satu orang anak perempuan. Ya, walaupun anaknya ini bukanlah anak kandungnya, Liam membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, tentu saja seperti yang dijelasin pada animenya, baik istrinya Liam dan juga anaknya meninggalkan Liam secara sukarela. Nah, pada volume ke-7 ini akan membahas monolog dari anaknya Liam yang bernama Kanami. Jadi di sini dijelasin pada prolog kalau ternyata kini anaknya Liam telah bersekolah di bangku SMA. Akan tetapi di sini diketahui kalau Kanami terpaksa harus mencukupi kebutuhan ibunya dengan menggunakan gaji paruh waktunya. Di sini kalian bayangin aja kalau Kanami harus bekerja paruh waktu guna mencukupi kebutuhannya dan juga ibunya. Akan tetapi di sini kalian bayangin aja kalau Kanami dieksploitasi oleh ibunya dan bahkan seluruh gaji paruh waktunya harus diserahkan 100% kepada ibunya. Bahkan saat itu Kanami dipaksa oleh ibunya untuk menjual tubuhnya sendiri guna menghasilkan uang. Kira-kira begitulah gambaran penderitaan dari Kanami, yang dimana dia harus menghidupi ibunya sendiri dan ayah kandungnya gak lagi peduli kepadanya. Nah, begitulah kira-kira prolog dari light novel volume ke-7 Orewaseikan Koka no Akutoku. Sekarang kita masuk ke cerita utama. Jadi saat itu scene pertama akan memperlihatkan situasi di sebuah kerajaan lain. Pada waktu itu diketahui kalau nama dari kerajaan ini adalah Kerajaan Erle, yang merupakan sebuah kerajaan yang berasal ribuan kilometer dari planetnya Liam. Bisa dibilang Kerajaan Erle adalah sebuah kerajaan yang berasal jauh di pinggiran timur dari wilayahnya Liam. Nah, di sini diceritakan kalau Kerajaan Erle tengah terjebak di dalam sebuah krisis. Jadi saat itu ratu muda dari Kerajaan Erle yang bernama Enola merasa putus asa dan memutuskan untuk menggunakan sihir terlarang. Bisa dibilang saat itu Kerajaan Erle menderita sebuah krisis yang disebabkan oleh Raja Iblis. Maka dari itu bisa dikatakan kalau Ratu Enola memutuskan untuk menggunakan sihir terlarang yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang dimana sihir ini memungkinkan penggunanya untuk memanggil pahlawan yang berasal dari dunia lain. Jadi sekarang Ratu Enola tengah memimpin sebuah ritual sihir bersama dengan pendeta kepala yang berasal dari gerejanya. Saat itu semua orang percaya kalau hanya pahlawan yang berasal dari dunia lain yang bisa menyelamatkan kerajaan mereka dari serangan Raja Iblis. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Raja Iblis yang dimaksud adalah sosok makhluk perusak yang berasal dari sebuah dungeon yang ada di kerajaan itu. Di sini gak diceritain sama sekali bagaimana bisa Raja Iblis bangkit di Kerajaan Erle. Namun dikarenakan ancaman dari Raja Iblis, bisa dibilang semua orang sepakat untuk menggunakan sihir pemanggilan pahlawan. Kemudian saat itu scene akan berganti.
yang dimana kini memperlihatkan situasi di gereja kerajaan Erle, yang dimana mereka tengah melakukan ritual pemanggilan pahlawan. Pada waktu itu terlihat gumpalan cahaya yang berada di tengah lingkaran ritual. Akan tetapi saat itu ternyata yang datang adalah sosok yang tak terduga. Jadi pada waktu itu ternyata yang terpanggil adalah Kanami dan juga Liam. Nah, saat itu Liam yang mendapati dirinya tiba-tiba berada di tempat ini mulai berpikir, kenapa bisa ia ada di sini? Apa yang terjadi dan di manakah ini? Lalu untuk Kanami yang pada waktu itu tengah bingung kenapa bisa dirinya ada di sini, mulai teringat dengan sesuatu. Jadi pada waktu itu ternyata Kanami berniat untuk meloncat dari gedung sekolahnya. Akan tetapi entah kenapa dia malah berakhir di tempat ini. Kemudian pada saat itu terjadilah beberapa obrolan antara Ratu Enola, Liam, dan juga Kanami tentang bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Nah, pada waktu itu Liam mendapatkan sebuah kesimpulan. Kelihatannya dia telah dipanggil menggunakan ritual pemanggilan ini. Akan tetapi menurut Liam, sihir ini adalah sihir yang tidak efisien sama sekali. Dan ini adalah seperti sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal pada zaman primitif. Kemudian pada waktu itu terjadilah obrolan antara Liam dan juga Kanami, yang dimana pada waktu itu sepertinya Liam menyadari sesuatu. Pada waktu itu Liam menyadari sepertinya Kanami yang ada di depannya ini sangat mirip dengan anak perempuannya dari mantan istrinya ketika dia berada di bumi. Lalu pada saat itu Liam memperkenalkan dirinya kepada Kanami kalau ia adalah bangsawan jahat yang berasal dari planet Benfield dan dia bernama Liam Sera Benfield. Kemudian saat itu Kanami pun mulai memperkenalkan dirinya, yang dimana dia adalah seorang gadis remaja SMA dari negara Jepang yang bernama Akui Kanami. Nah, pada waktu itu Liam benar-benar telah sadar sepertinya anak gadis yang ada di depannya ini adalah mantan anaknya dulu ketika dia berada di bumi. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Liam pada awalnya nggak tahu kalau Kanami itu adalah anak perempuan dari mantan istrinya. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan pemandu yang tengah berada di wilayah Liam. Jadi saat itu pemandu sebenarnya telah tahu kalau Liam tidak berada di wilayahnya. Jadi dikarenakan Liam gak berada di wilayahnya, saat itu pemandu mulai beraksi, yang dimana dia mulai mempengaruhi para pejabat yang ada di wilayah Liam. Jadi di sini ternyata pemandu berkeinginan untuk memanfaatkan para pejabat di wilayahnya Liam untuk menghancurkan dari dalam. Di sini pemandu mempengaruhi para pejabat di wilayah Liam untuk melakukan tindakan pelanggaran secara terang-terangan. Nah, setelah mempengaruhi para pejabat tersebut, di sini pemandu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Pemandu pada waktu itu berkata di dalam pikirannya, ia sangat menantikan seperti apa kehancuran yang akan dilakukan oleh para pejabat ini sampai Liam kembali. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan Liam dan juga Kanami yang tengah berada di kerajaan Erle. Jadi pada waktu itu Ratu Enola menjelaskan kepada mereka berdua kalau kerajaan Erle tengah mengalami situasi yang sangat genting. Di sini Ratu Enola jelasin kalau kerajaan Erle tengah bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari pasukan Raja Iblis dan juga Raja Iblis itu sendiri. Kemudian pada waktu itu Ratu Enola memohon bantuan kepada Liam dan juga Kanami untuk mengusir
dan menghancurkan Raja Iblis. Lalu pada waktu itu, Liam bukannya merasa iba. Dirinya hanya menatap Ratu Enola dengan wajah yang sangat dingin. Di sini rupanya Liam tengah berpikir apa yang akan dilakukan oleh bangsawan korup guna menyikapi situasi ini. Nah, setelah berpikir cukup lama, di sini Liam mendapatkan sebuah kesimpulan kalau bangsawan korup akan memanfaatkan situasi ini guna menguntungkan dirinya. Di sini Liam berpikir kalau ia akan menggunakan situasi ini sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan pengaruh di kerajaan Erle. Jadi di sini bisa dibilang kalau Liam akan menggunakan situasi dari kerajaan Erle dan memperluas pengaruhnya. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Liam sama sekali nggak memandang kekuatan dan teror dari Raja Iblis. Akan tetapi menurut Liam ini adalah satu hal yang akan menguntungkannya. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume ke-7 part pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.